Halo semua, balik lagi nih sama kami di podcast Turun Minum by PSSI PES. Gua gantiin yang ada nih Panda, cuman Panda lagi berhalangan, jadi gua nih yang gantiin dia. Sedih sih. Gua bersama Bang Ridwan. Iya, halo. Halo. Dan ada tamu spesial nih guys, istimewa sih. Bang ya? Iya. Lagi in nih, gitu. Lagi diberitain di Yang mana? viral ya. Ada Mbak Ratu Rizky Nabila. Iya, panggilannya Naps. Oh, Naps. Naps guys, panggilannya kan. Udah, itu panggilan dari udah lama. Oh, kira kan orang-orang sekarang kan gue panggilnya belakangnya sih kan. Iya. Naps gitu kan. Panggilannya, ya udah boleh panggil Ratu juga boleh. Oh, berarti Ratu. Tapi yang biasanya Naps aja lah ya. Nap juga boleh, Oh, saya hilangin. Susah banget. Masalah panggilan doang. Iya, kemarin ada apa sih Bang? Ada yang viral-viral tuh kemarin sama Abang Alfred kayaknya. Ada itulah. Bang Ridwan tahu nggak sih beritanya? Ya langsung aja tanya ke orangnya kalau Langsung aja kali ya. Ada apa Nah, sih Bang? sebab itu jangan langsung itulah. Gue mau nanya. Apa? Awal mula sama Alfred itu katanya baru 3 hari langsung nikah. Itu gimana sih? Mau nostalgia dikit dulu ya? Nostalgia dikit. Iya, Mbak ceritain dulu gimana sih Mbak? Kok bisa kenal sama Alfred sebelumnya? Kenalnya itu di kafe, ya kan aku sama temenku udah sama temennya. Cuma 3 hari itu benar. Hari pertama ketemu, terus misalnya aku gak kedengeran ya. Misalnya Gak apa. ada banyak orang yang berusaha membungkam soalnya. Iya. Masuk. Bercanda. Iya. Iya apa namanya? Hari pertama ketemu nggak ngobrol, dia cuma minta Instagram, pun dapet 3 kali, itu the sweetest moment of us. Terus hari kedua kita ngobrol deep banget tentang visi misi, latar belakang keluarga dan lain-lain lah. Kekurangan bahkan kita omongin juga di situ. Hari ketiga ini nggak sih nih? Gitu. Terus apa sih yang bisa membuat yakin kan baru 3 hari itu kenal langsung nikah siri. Kok bisa yakin ini nih suami gue nih? Ya yakin lah kak, jodoh kan gak ada yang tahu. Dari obrolan itu kan juga udah kelihatan gitu loh bahwa dia serius. Jadi gini, kita bikin 2 versi ya. Alfat yang saya nikahi itu adalah Alfat yang saya nikahi gitu, yang kalian tahu di luar. Tapi Alfat yang kesini, saya jujur aja saya juga nggak tahu dia. Kayak berubah. Jadi kalau misalnya ditanya kok bisa yakin, kalau kalian ketemu aslinya dia yang kemarin sebelum begini-begini, ya pasti kalian juga setuju. Iya setuju kan nikah taraf. Apa yang bisa meyakinkan berarti Bang Alfred kemarin? Bukan meyakinkan, memang dia pure. Kelihatan tulisannya juga macam itu ya? Bukan kelihatan terusnya, memang tulus. Jangan dibandingkan dengan yang baru-baru ini. iya. Aku soalnya nggak mau bohong, nggak mau jelekin orang. Okay. Kalau pada saat itu bagus, kesininya agak berubah, gue bilang berubah. Terus Kak Naps boleh cerita kok kemarin sempat ramai kan ya di Iya. media sosial, ada apa Iya. sih sebenarnya gitu? Mungkin bisa kalau kita Nggak dulu. Awal mulanya kan ini. Sabar tuh kalian dia Enggak. Jadi biar aku nggak nangis juga. Aduh. Soalnya langsung kalau bahas ini aku lemes Enggak. nih. Kan tadi kan Alfa kan baik gitu. Awal mula dia berubah itu di bulan apa sih? Atau di Berapa bulan berjalan gitu? Ya, berapa bulan berjalan nikahnya. Ya. Menjurus sekali Anda ini. Adalah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, itu indah banget. Insya Allah. Ini banget lah pokoknya. Jangan bikin nangis. Enggak. Pokoknya Sama saja. sebulan, 2 bulan, 3 bulan, Masya Allah banget lah. 4 bulan mulai 5 bulan du gitu. 6 kartu kuning. Ya Allah. 7, 8 mau kartu merah tapi tahan dulu kan. Nah, bulan 10 baru kartu merah. Nah itu ada pemicu utamanya nggak sih? Pemicunya apa? Alfatnya kenapa? Mungkin dia stres karena liga nggak jalan atau apa? Saya nggak bisa mendefinisikan orang stres atau enggak ya. Tahu kan orang itu sendiri sama ahlinya lah psikolog. Ya mungkin Bang Alfatnya sering cerita pernah. Kita sini. Ada beberapa cerita pribadi dia, tapi saya nggak mungkin ceritain di sini lah. Itu biar jadi konsumsi kita aja.
Nah, terus yang viral itu emang kayak separah itu lah. Iya, kalau yang viral tuh gini ya, ini kan orang kan mungkin pendatang yang datang ke platform saya, datangnya ketika story-nya sudah mulai hilang setengah. Jadi ini deh, saya play aja ya. Jadi ini kan atas izin beliau dan karena saya masih status istri, saya harus nurut sama dia kan. Oke. Jadi kalau orang bilang saya buka aib suami, enggak. Saya sudah ada niatan baik, itikat baik untuk berpisah secara kooperatif. Tapi yang saya dapat hanya cacian, makian, hinaan, kabur, hilang lagi, blok, unblock. Jadi saya capek. Sampai pada akhirnya seperti ini. Masih ada bilang juga nih. Urus sama lu Nabila pusing lah, terserah lu anjing. Yang mau cerai si yang pusingin aing goblok. Si yang bikin masalah di media bilang aku yang jadi gara-gara tolol. Nah itu udah ramein, pusing anjing. Saya ulang sekali lagi ya. Nah itu udah ramein, pusing anjing. Banyak sekali netizen yang bilang gini, nanti kakak kena YTE loh. Perlu saya ulang lagi kan? Dulu izin ya. Dia maksudnya dia minta sendiri. Nanti Iya, kalau yang dari minta kata-katanya sendiri ya. kan saya emang ngikutin aja. Berarti gini, ketika saya memberikan opsi A untuk berkooperatif, Anda menolak. Anda maunya yang plan yang B. Dengan begitu, ya udah ngikut saya gitu. Karena saya sendiri menurut saya sabarnya saya sudah gitu loh. Gitu. Dalam story-nya kan sempat dibilang gak dinafkahin lah segala macam. Itu berapa lama sih gak dinafkahinnya? Mau dimutasi Kak. Rekening aku. Mau ngeliat mutasi rekening? Hmm. Udah lama banget berarti itu? Bukan lama banget biar orang percaya, karena gini, secara pekerjaan kan dia masih digaji. Ya. Gak mungkin dong, Iya. tidak sangat mungkin dong masa istrinya tidak dinafkahi. Kan gitu kan, Iya. dasar logis orang berpikir. Hmm. Tapi kalau memang enggak, ya mutasi aja rekening saya, susah banget. Ngecek lah ya, di situ kan kelihatan. Iya. Saya kalau keluar-keluar saya nggak dinafkahi gini. Dan saya juga nggak mungkin bikin selebaran mutasi rekening saya ke orang satu orang nih, ini itu mau lihat gak? Ternyata masuk dari mana aja ya. Nggak ada lah, Kalau endorse kan transfer kelihatan, atau ada rekening yang beda? kan saya nggak boleh kerja. Oh gitu. Ada kok di salah satu statementnya di salah satu stasiun TV swasta. Kutip aja nanti sendiri. Jadi fokus jadi ibu rumah tangga aja, nggak Fokus kemana-mana jadi ya? rumah tangga aja. Tapi pas saya kayak adalah satu momen saya benar-benar ini banget deh. Akhirnya saya minta kerjaan sama temen buat foto. Buset itu. Udah deh. Menuju ke kerja itu kayak berat gitu ya. Dihalangi pasti lo macam gitu. Nggak boleh. Dihalangin sih nggak, pulangnya pokoknya. Pokoknya lah gitu. Iya. Jadi kalau diingat kan, jadi ya udah gitu deh. Intinya gitu. Padahal kan saya juga pengen di skincare. Iya. Scarlett. Pasti udah di calling kan Scarlett pasti kan. Kok tahu sih? Pasti. Biasa. Pasti. Selebgram pasti Scarlett. Ada ya komen netizen yang nyakitin banget gini. Nge-up perceraian dapat endorse. Ya mungkin rezeki anaknya. Ada sih. Kan gue jadi ketawa lagi. Serba salah. Itu lucu, itu lucu sih. Terus aku harus nangis gitu. Ini ada kontrak jadi BA ini atau tawaran produk ini. Tidak. Saya tidak butuh uang. Gitu. Butuh makan ya? Saya butuh makan. Ngecek kandungan. Ngecek kandungan. Which is kan saya nggak di... Yang tadi dibilang kayak gitu kan? Sekali lagi Bang. Harus diulang lagi sama, di play ulang. Iya, kan gitu. Karena kan keluarga saya punya prinsip gini. Ketika kamu sudah berumah tangga, berumur cukup dan mengambil keputusan yang besar, pasti ada baik buruknya. Alangkah baiknya, mau itu baik, mau itu buruk, kami sebagai keluarga itu tidak mau tahu, tidak mau ikut campur, tapi akan memberikan saran yang terbaik. Kalau saya bandingkan respon keluarga saya dengan respon keluarga beliau, itu sangat jauh timpang. Gitu. Jadi saya harus menyelesaikan ini
sendiri. Seperti itu. Berarti tekad udah bulat dong untuk selesai sama Alfat nih. Pertanyaannya adalah apa memang nggak ada. Oke, saya nanya berarti Alfat emang nggak pernah minta maaf atau lucu gitu? Ada minta maaf, ada minta Oh. lucu, ada. Ada. Tapi kan dasarnya itu apa? Kalau untuk isi ngomong kan Iya, nggak apa-apa. Ada tisu. Nangis boleh, ada tisu. aduh. Kayak ini tawaran terakhir aku datang ke video deh. Kalau sih diajak rujuk, tulus ya, mau kak, mau, bukan berdasarkan efek nama branding atau framingnya dia, tapi karena anak dan emang karena pengen ibadah. Tapi kan kalau cuma karena kebutuhan dia saya enggak. Saya masih bisa maafin biarpun saya bilang pintu maaf saya. Waktu itu sebenarnya saya bilang pintu maaf saya sudah tertutup. Saya cuma manusia kan. Pada saat itu mungkin saya ngomong lagi emosi. Bodoh emang ya. Cinta emang ya. Brengsek laki-laki. Ngomong dong. Gimana ini? Ya, itulah. Itulah perjalanan hidup ya. Sama juga kaliku gitu kan, mungkin karena dia lagi dapat dicoba. Nah, lu berdua dari sisi laki-laki kasus ini gimana? Enggak, ini yang gimana kamu jadi Gua kan pengen tahu penonton. Dari sisi laki-laki nih, lu berdua Wan atau Mijar, lu melihat kasus ini seperti apa? Nggak, gue nggak tahu kasusnya seperti apa yang banget ya. Ya kan ceritain dari cerita tadi, lu sebagai laki-laki itu gimana? Di pandangan gue, ya kurang bagus lah. Ya kan harusnya wanita itu, apalagi istri itu diayomi. Harusnya. Segala kebutuhan dikasih kalau bisa. Ada kaji bila mampu. Nah iya. Itu rukun Islam. Iya. Kan seperti itu kan, itu ya kayaknya. Tapi dengan masalah yang kayak gini kan gue nggak tahu nih backgroundnya seperti apa. Kalau dengar ceritanya Nabila sih, ya lumayan parah lah ya. Jadi, tapi gue nggak bisa menghakimi juga. Kalau lu, Cok, Kenapa? lu kan bersiap mau nikah nih. Iya. Kan dia harus mempunyai contoh-contoh kasus kayak gini, jangan sampai jadi lu dong. Iya sih. Lu jangan jadi Buat kayak pelajaran. gitu. Benar. Tapi sebenarnya sih awal-awal maksudnya kenapa gue kadang-kadang nih ya, gue bukan yang mau apa namanya gue lu sok keren banget itu bukan. Cuman gue kadang bingung sama orang yang berani main tangan gitu, gue bingung sebenarnya. Apalagi sama ibaratnya pasangan hidup ya. Udah lagi hamil ya? Hah? Lagi hamil. Dan lagi hamil ya. Padahal Iko Uwais kan kayak gitu, Iko Uwais kan main tangan ya. Gue kirain itu kejadian hanya di sinetron. Iya. Kan banyak ya di sinetron Kalau aja. sampai kamu kawin dan Enggak sebenarnya di sinetron aja kalau dia lagi hamil tolong gitu macam dipakai tangan. itu cuma cok sebagai kayak gitu dulu, apa yang ada lagi? Iya. Gak ada lagi sinetron lagi tuh berapa Iya. lapangan. Ternyata ada gitu ternyata. Ya Allah. Mungkin sebenarnya banyak, tapi nggak ada yang berani speak up karena nggak ada solusinya juga. Cuman fenomena sosial yang sebenarnya itu nggak pantas dilakuin, tapi jadi pantas dilakuin karena nggak ada tindakan yang menegaskan bahwa ketika kita speak up akan ada platform atau institusi yang mewakili suara kita. Kayak saya gini nih, paling seasonal, 1 month, hilang, udah jadi kenangan buat sayanya. Trauma buat sayanya. Buat kalian para penontonnya, pelajaran yang bisa diambil cuma ambil handphone, typing, pro, kontra, that's it. Tapi kalau kejadian ini tetap ada yang pro juga tuh ya. Saya nggak butuh pro kontranya, saya butuh solusi. Nah sekarang usia hamil udah masuk berapa bulan nih? Coba tanya bapaknya. Bapaknya nggak bisa dihubungi. Nah itu sudah terjawab kan? Nah ini nih, bisa pancing dikit aja. Kan tadi bilang begitu, nggak bisa dikontak kan? Ya kakak juga nggak bisa nonton. Ya udah.
Jadi untuk anak ini zaman 6 seminggu apa namanya? Berapa? Trimester ketiga udah masuk. Udah masuk trimester 3. Ya, trimester ketiga Pak Alfat ini. Kan Iya. kalau dihubungin susah kita kasih tahu di Nonton sini. juga atau denger lah ya. Enggak, kalau semenjak kejadian story itu sudah mulai terbuka. Oh. Kan sempat ngajak rujuk juga. Oh iya. Hmm, Oh, sudah iya. ada rujuk. Iya, iya, iya. Cuman motif kan dia udah tahu ya. Iya. Udah nyiapin nama belum sih buat anaknya nanti? Seharusnya mimpi kita namanya Asyad Fatir Abbas. Asyad Fatir Abbas. Apa? Harusnya Asyad Fatir Abbas. Tapi kan Natasha Kuranya dia nggak ada, anaknya nggak ada, dia malah di Bali. Melakukan hal tersebut, saya mengambil keputusan sepihak untuk pakai nama almarhum bapak saya, Antonio Abbas. Kira Antonio Banderas. penunggang kuda. Gitu. Oke. Tapi janin sehat kan kalau buat setiap ngecek gitu? Kemarin habis ngecek kita lihat. Nah itu dokumentasi yang sebulan lalu. Kayak sehat sih. Sehat alhamdulillah, nendang-nendang terus, bete gak? Jadi setiap BSG tuh kadang aku baper gini, kenapa nendang-nendang sih, kenapa nggak yang lain jogetnya melintang kayak apa kayak gitu kan? Kenapa mirip bapaknya banget? Ada juga bagian pas dia lagi kayak gini kan, terus dia kayak gini, terus tangan melambai-melambai. Kan aku jadi sedih ya kayak, dia ngelambain siapa, orang bapaknya nggak ada. Gue mau jadi korwil sporter. Waktu ya kan lu hamil lu terus bocah gak? Ya dilulus kadang, tapi lebih banyak jarang buat lulus. Lu ignoran juga ya? Oh ignoran sih. Dari mana itu udah bisa kayak gitu dong nyimpulinya? Tapi kalau selama ini ada kita udah nih ya, Udah sedih banget. Gitu, kalau misalnya mau terlalu berat. nggak Iya. bagus. Kok kalian punya hati sih? Kok kalian punya hati sih? Namanya manusia kan punya hati. iya kalau Otak kan juga punya hati kan? iya. Kok yang itu? Iya. Coba ditanya. Iya kan dong? Ada ngidam yang aneh-aneh Iya nggak sih ada Kan biasanya kalau ada tuh ada tuh ngidamnya apa gitu, daging biawak mungkin atau apa. Ngidam ada, dan ngidamnya itu nyebelin habis. Nyebelin habis. Ngidamnya itu telepon. Aku Telepon. pertama kali nyobain telepon itu baru sama Alfat. Ya. Terus aku juga ngidamnya itu cilok. Karena kesukaannya Alfat. Emang nih babynya nih kayak ini, kayak provokator loh ibunya. Udah ibunya udah tenang, kepengennya susu murni itu kan khas Bandung ya. Jadi aku pikir kayak karena jangan bikin mama baper. Mama mau move on, kenapa mirip banget sama bapaknya gitu loh. Kadang kalau ditanya sama keluarga gitu mau ada emang nggak ngidam? Aku bilang Saya jadi tahu kan ya keluarga nih. Ngidam. Tapi kalau ngidam harus diturutin kalau kata orang-orang mah. Ya kalau bisa, lah kalau ngidamnya pengen ke bulan gimana? Iya. Ya kan kalau bulan, bisa, ya kan bulan. kalau bisa. Yang Armstrong sang bulan. kalau bisa aku ngidam apa Katanya. rujuk gimana? Apa pengen apa? Lucu. Iya Iya, bisa, bisa. Mungkin kalau kedua aja mau ya. Kang Afat ini dengerin. Nah, Oh. mungkin udah masuk ke tahap realistis aja ya. Kalau hati lah ya pengennya rujuk, siapa yang mau rujuk terus Semoga ada jalan terbaik lah ya. dan terbaiknya cerai lah itu udah paling jelas. Realistis lah kita di Iya, sini. Iya. Nah sekarang sibukannya apa? Nak? Kesibukannya aku sekarang lah ya itu yang si netizen julid itu loh. Apa tuh? Perceraian malah dapet endorse banyak lah terus. Gimana? Aku nggak bisa syuting, belum begini emang ada peran itu mau nyanyi karena udah balik ke keluarga aku kan aku udah jadi penyanyi ya sebenarnya. Jadi nggak takut dulu apa lagi ya. Tapi jadi dulu dia ini karena Nabila ini pernah menang kontes kecantikan kalau nggak salah ya. Iya.
waktu 2008. 2008, 2012, 2013, 2014, mungkin orang nggak penting juga udah Iya, maksudnya kenapa nggak balik ke mungkin model lagi atau gimana? modeling lagi. Iya gitu, mungkin kan karena dari situ awalnya kan. Iya dari situ. Iya, mungkin ke depan ada. Lah tak orang mah siapa ya? Aku mah siapa ada, aku mah apa tuh gitu. Enggak lah, aku pengen fokus besarin anak aja, kerja yang wajar-wajar aja. Tapi kalau memang misalnya ada tawaran, jangan nggak nolak juga. Iya, Scarlett nih tawarin lagi nih. Udah mau. Setelah ini bisa Labuan Bajo lah. Seenggaknya bisa Scarlett Labuan Bajo kan? Iya. Abis lahiran. Bisa lihat Kan Labuan Bajo bisa lah. Kedenpah tolong. kunjungin komodo ya. Iya. Ini kan kalau dilihat nih ada beberapa tato ya. Nanti kalau misalnya anak air pengen nato nama anak atau Aku punya tato nama Alfa loh di leher aku loh. ada ya? Nih, nah. Apa? Ada Rafa Fatir, lengkap. Oh. Total ada berapa tato sih di tubuh? Uniknya adalah nama-nama orang yang aku tato tuh sudah meninggal. Hah? Apakah Ada. ini pertanda? Ya kan dia akan kan. Ya, Pasti, semua orang pasti. Iya, pasti. Ini penontonnya pedes ya. Iya. Tapi ini Siapa yang gak akan mati? Iya, pasti. iya sih aku juga bakalan mati. Iya. Karena ini ada nama inisial kakek, Oke. mama papa, Hmm. nama dia. 3, 4. Aku nggak pernah kalau yang sudah meninggal pun. Iya aku juga. Aku sempat pikir gini, kok ketulis namanya di leherku? Berarti supaya nggak kenapa-napa aku harus ganti nih tatonya. Mau di blok? Mau di blok, udah di blok WhatsApp. Bukan dong. Oh, yang mana? Tatonya dong. Harus dilurusin Nah, biar kan? biar nggak tegang-tegang Iya, iya, iya. banget. Aduh, kayak gitu. Tapi jumlahnya ada berapa tato? Karena bilang aku itu. Ayo semangat aja. Iya, Pak. Apa lagi aja. Bingung. Iya, gimana? Ya banyak tersembunyi. Enggak, totalnya aja total. Totalnya mungkin berapa? Nggak ingat. Ingat lah orang kecil-kecil dulu. Makanya kecil ya tatonya. Nggak kelihatan. 9 gitu. Oh, 9. Iya. Tapi rata-rata nama atau ada gambar apa? Gambar wayang atau gambar Itu apa? gambar timbangan telur yang sebelah sini. Salah? Nah itu. Enggak, ini Oh, iya. justice nih. Oh. Yang mungkin saya nggak bakal pernah dapetin. Ide. Libra. Waduh. Itu barusan apa ya? Lambang timbangan kan Libra kan? Enggak, ini kalau buat aku bukan Libra. Bukan dong. Justice. Kalau buat aku. Justice. Kalau buat aku. Buat aku Libra. Buat aku timbangan telur. Kan bebas lah. Iya. Ya. Gimana telur? Di Batak tuh pakai batu. Di rumah gue kayak gitu dah. Dia pakai batu. Yang kayak itu timbangan emas. Timbangan emas ya? Iya, Ya, yang maaf. di jalan. Manusia punya kesalahan. Iya. Maaf. Iya, men. Itu. Diam aja. Kita Gak perkara timbangan ya. nggak mau apa namanya mau nanya soal apa lagi ntar nangis ya kan? Kita bingung sekarang. Ya apa? Ya kan nggak mau punya. Ya kita punya yang ini. Iya. Nanya apa? Emang Maunya gitu. Enggak lah. Jangan udah cukup. Ya kalau mau nanya ya nanya aja nggak apa-apa aku jawab. Paling nangis pingsan. jangan tuh. Perkara jangan. Enggak bisa. Aku kuat kok, aku strong. Apa yang bikin Alfa spesial? Baik, sayang keluarga. Awalnya. Kalau kami. Udah ngomong lagi. Gak apa-apa. Sebenarnya itu lah tuh. Gimana ya? Yang indah yang bisa beringat tentang dia loh. Paham gak sekalian? Daripada pemikiran jelek-jeleknya. Iya sih. Kalau gue lihat sih ya, nih kalau bisa mau flashback nih, gue sempet nontonin videonya karena Bila nih, Bang Ridwan masakin buat awal belajar masak, Dicium. Iya kan? Biar gak enak. gitu. Sampai segitunya apa? Makanya kita kaget nih, ada apa ini gitu. Masakin, asin padahal cuma gitu. Iya, itulah apa yang mau nikahin.
tahu banget. Kalau nggak baik nggak mungkin berlindung kan. Gitu. Apa tiba-tiba ngomong? Berarti orangnya nggak bener. Iya. Oh ini ambil. Hitler nggak punya anak, bener itu nggak punya anak. Siapa Hitler itu? iya. Tidak. Jahat, iya. Ini istrinya nggak hamil. Kenapa jadi Hitler? Iya, Hitler nggak punya anak. Hijau banget. Jojo ada gitu. Kenapa kalian cuma nanya takut-takut? Enggak. Karena nanya lagi mikir lagi mau nanya apa gitu. Apa? Ini kan mau ngebahas masalah kesibukan gitu. Sekarang kesibukannya ngapain sih? Tadi udah. Enggak, siapa tahu lah. Ulang-ulang. Enggak, kan sempat juga jadi ibu rumah tangga aja kan. Iya. Udah habis itu Kan kalau aku bikin lagu, disangkanya nanti pansus lewat perceraian. Gimana? Aku mendingan nggak usah berkreasi aja lah. Daripada aku dihujat lebih sakit daripada nyari duit loh. iya. Iya. Tutup komen lebih gampang. Apa? Tutup komen kan jadi nggak ada hujatan. Engagementnya nggak naik. Ya nggak bisa Iya gitu sih. dong. Iya sih. Maksudnya, ketika lu memutuskan menjadi public figure, politisi, Ya, harus profesi ya, apapun harus- itu, lu udah harus terima terima ya. itu. Iya. Gitu. Sindiran untuk pihak sebelah tolong dibuka. Iya. Ada apa ini? Jangan diam aja. Saya sempat nawarin, mau nggak minta maaf? Biar kita selesai baik-baik. Sampai nawarin minta maaf aja gitu. Iya. Saya nggak bisa nih baca. Jangan. No. Jangan. Sampai ditawarin minta maaf kan. Ya terus Katanya. iya. Iya, biar lucu. Bukan biar lucu, Biar apa? biar cepet selesai. Pas selesai, man. Nanti hoax lagi. Lalu Rizky Nabila mengemis, meminta maaf supaya rujuk, kan gitu judulnya. Jangan gitu ya judulnya. Enggak, maksudnya udah yuk maafan aja yuk. Yuk biar selesai. Gitu kan, karena biarpun aku kalau kata orang netizen ini siapa sih, tetap aja kan nantangin, berarti kan aku figur yang sedang dilihat gitu. Ayolah kita kasih contoh yang baik. Aku juga lagi hamil, capek woy. Nah kalau lihat di akun Instagramnya kan ada tuh sarjana ilmu komunikasi. Hmm. Dulu ngambilnya apa sih? Kan banyak tuh komunikasi. Oh PR ngambilnya. Kuliahnya di Sambung. Sambung. PR. Kepake nggak itu ilmunya semuanya? Ya kepake lah. Tapi ketika lo dirundung sama masalah kayak gini yang namanya cara PR nahan ya berbicara diplomatiknya nggak kepake. Karena gitu ya kayak Banyak perasaannya. Berarti bisa bikin press release. harusnya ya. Kalau humas kan begitu. mau bikin press release gimana? Kalah nih. Iya. Aduh, udahlah. Ikhlasin aja. Semoga cepat selesai. Karena ya itu, aku barusan semalam tulis kan. Cuman ada dua hal yang mengartikan tindakan pasif. Satu, aksi sama emosinya nggak sesuai. Yang kedua, itu secara psikologi koneksi Google ya. Yang kedua, iya lo berharap ini jadi fenomena sosial yang bakal hilang gitu aja. Prediksi aku masuknya yang kedua. Buat aku nggak akan dapet yang seharusnya wanita dapet. Nggak mungkin kayak gitu. Emang seharusnya wanita yang dapat itu apa? Kalau yang seperti itu, yang dipengenkan sama. Kalau posisinya dibalik harusnya laki-laki dapet apa ketika gitu ya? Sekarang tanya dulu, ntar baru dijawab. Nggak dong, coba aku tanya dibalik. Dapat dari apa kayak gimana maksudnya? Kasus ini. Kasus ini. Apa ya? Maksudnya supaya adil lah. Maksud gue jangan pasti Mas Eka Nabila tuh kayak Bisa lo bahas ini. Soalnya ada beberapa info yang ya kan dari kita juga ngobrol ya sedikit yang gue coba untuk tahan, aku coba untuk tahan supaya tidak terlalu ya itulah. maksudnya kalau awal kita kan bareng-bareng nih Bang. Maksudnya jangan lari lah. Ini selesaiin dulu gitu. Mau keadilan ibaratnya. Tidak pecah keadilan lah ya. Iya, biar adil gitu. Masa sih? Biar nggak di
kejadian ini sudah sering banget terjadi, perempuan minta cerai Nah, atau itu nggak dia. perempuan digugat cerai, endingnya perempuannya yang ngurusin, perempuannya yang besarin, perempuannya yang lahirin. Ini di mana nih, gimana sini? Hey, ini gimana gitu loh. Terus saya juga harus bersikap seperti itu. Saya menolak itu, enggak akan. Kalau mereka bilang, banyak beberapa komentar yang saya pantau ya, yang aku lihat, Mbak, wes jangan dibikin rame, begini begitu. Saya flashbackin lagi tadi di voice note, yang nyuruh rame siapa? Yaitu poin 1. Poin 2, kan ngegugat cerai itu gampang sekali. Terus saya mikir gini, gugat cerainya memang gampang, cuman haknya menurut negara dan agama tuh sudah diatur. Kalau setiap orang bisa langsung begitu, kesian para perempuan dong. Nasibnya bukan cuma aku doang loh kak, banyak. Nah, aku gak mau mencontoh keikhlasan seorang perempuan yang memang sudah ada untuk mengikhlaskan hal ini di diri aku. Mungkin aku tidak seikhlas perempuan di luar sana yang ya udahlah, yang penting cerai, pisah, bimbing anak. Oh nggak bisa, aku tegesin itu. Harus ada sebab akibat. Bukan karena egois atau apa, bukan karena so pintar atau apa juga bukan. Enggak kepengen jadi tokoh juga, enggak. Orang tatoan kok. Siapa juga yang menyontoh, ya kan gitu. Cuman kalau untuk aku pribadi, aku enggak. Harus adil. Kalau nggak mau ada yang ngurusin, urus sendiri, kan urusan pribadi. Iya. Ya kan? Iya betul. Kan urusan rumah tangga saya kan. Iya. Belum terdengar ketukan palu kan? Belum kan? Belum. Ya udah. Saya yang di rumah. Tahan. Gendeng lagi. Bingung kak, antara cinta, kecewa, sama marah jadi satu, gimana ya? Tau gitu mau selingkuh. Ya kan kalau tahu. Makanya kan. Jangan nikah lu. Enggak dong. Itu semua pengen dah. Cuman ya gimana cara jalannya biar baik-baik aja gitu. Tapi ya baik lagi tadi bagi Iwan, kita nggak ada yang tahu akan gimana ke depan jalannya. Walaupun pertama misalkan lulus gitu, ternyata kita nggak ada yang tahu. Iya. Prediksi? Jadi aja. Paling hilang kan beritanya. Jujur. Prediksi, iya. Mewakili institusi loh. Sebenarnya kan. Jujur. Enggak bener. Justru. Ini kenapa namanya naks? Mungkin aku naks nasiham. Iya. Kenapa jadi sensasi? Jangan kadang ada dorongan untuk menyebalik kak. Jangan yang Oke. dulu. Ya coba apa? Ya harusnya sih ya. Enggak. Harusnya enggak. Enggak apa? Ya hilang beritanya. Iya. Pasti terus Mbak kalau misalkan emang kalau misalkan karena belinya terus aksi gitu misalnya buat gue pengen ada tanggung jawab lo nih, gue pengen ada karya lo, itu pasti naik terus. Terus untuk netizen yang bakal sulitin, ini sudah dikasih tahu caranya seperti apa. Jadi nanti kalau mereka bilang, nah kenapa masih rame di podcastnya itu, ya orang aja bisa bilang gitu kakak. Sama kayak gitu. Tapi kalau yang tiba-tiba, Ya mungkin kurang dilirik, berita ada berita yang lebih wow, tapi harusnya sih nggak hilang ya, harusnya. bukan beritanya, konsekuensi. Konsekuensinya. Orang nggak perlu berita, aku nggak butuh berita. Nggak nyelesain masalah juga. Iya. Cuma dibaca doang. Iya. Bakalan jelek juga kalau nanti anakku gede baca, enggak sih kan? Kan ada kemungkinan anakku bisa terima kejadian ini, ada kemungkinan anakku tidak bisa menerima perlakuan beliau gitu. Ada lebih baiknya meminimalisir berita-berita tersebut kan, karena gimana pun juga dia bagian dari apa? Sel telur yang telah menang gitu ya kan. Jadi yang nggak boleh aku jahat. Aku nggak mau aja beritanya selesai, kasusnya nggak selesai,
Ya. Tapi konsekuensi sih ya jadi perempuan. Lagi. Enak banget nih jadi laki-laki. Iya, makanya gue suka laki-laki kan. Homo lu ya. Iya. Iya. Gitu. Tapi tiba-tiba gitu loh. Jadi Tapi nggak bisa kalau atlet itu aku kan nggak terlalu ngerti ada kode etiknya nggak sih? ada kode-kodenya sih. Jadi lebar apa ya? Jadi lebar. Abang kan sendiri. Ada kode etik atlet nggak ya? Secara tertulis sih enggak. Mungkin masing-masing induk organisasi mungkin ada kali ya. Tapi nggak tahu secara gamblang juga kalau kayak gitu. Biasanya sih kode etik itu menyangkut hal-hal yang nggak tertulis. Misal atlet nggak boleh upload foto atau video lagi minum-minum. Itu kan dikasih tahu sama klubnya atau federasinya bahwa jangan ya kayak gitu karena bisa mencontoh yang nggak baik. Mungkin kalau ada hal yang seperti ini juga menyangkut kode etik itu kan kamu sebagai atlet, sebagai figur tapi nggak bisa contoh yang baik dengan kasus kayak gini. Mungkin itu ada apa sih bisa masuk kode etik. Tapi biasanya nggak tertulis. Iya selama ini kan nggak tertulis ya. Cuma kayak ibaratnya kayak udah lu jangan macam-macam dulu ntar kita juga yang kena nih klubnya gitu. Gentleman berarti. Cuma dikasih tahu gitu doang. Kenapa jadi ada bertiga yang bahas? Apa aja ada yang kode etik loh? Iya gitu. Iya. Apa sih tiba-tiba gitu? Serem ya di sini. Iya. Uh, Gitu. Tiba-tiba gue. Gue tiba-tiba mikirin apa gitu. Apa yang lu pikirin? Apa yang lu pikirin? Gak apa-apa, pengen tackle 2 kaki gitu. Enggak lah, canda tak apa. mau Bercanda amat. tackle. Oh sliding ya tackle. Iya. Iya benar-benar tuh Q&A di mobil. Ya Gini. Pak. Babang Alphard. Tahu ya gue kenapa cinta banget sama dia karena gue udah diginiin. Tahu. Kita juga berdua. Itu kan berdua. Lu nya gimana? Karena kan cinta membuat buta, cinta itu buta. Enggak masih melek sih sekarang. Masih melek? Masih melek. Oh. Cuman enggak. Mungkin gue Cinta. Gue selalu ngadu apa deh. Mungkin dia denger kan ntar, oh dia tergugah hatinya gitu mau jauh mau. Biar selesai cepat. harusnya Biar selesai cepat gitu. seharusnya aku yang digugah-gugah gitu. Kenapa jadi aku yang menggugah-gugah dia? Ini wah ngaco nih. Gimana sih plot ini? Ini tanya lagi aja aku jawab nih. Mau nanya apa lagi lu? Mau nanya apa lagi? Takut Takutnya kasihan karena gue nangis terus. sudah makanan sehari-hari semenjak dari bulan CDD-nya. Desember. Desember. Maaf, Bapak yang ngomongin saya. Kok Bapak yang kasihan? Penonton mungkin ada yang mau nanya lagi. Kita udah bos di sini beneran. Bapak bisa perhatian sama anak saya, kenapa? Nggak perlu dikasih kan? Anak saya kuat. Suka hendak soalnya gitu. Iya, lihat kan di videonya kakinya begitu-begitu. Dipikir lah, aku lapangan bola apa gimana? Gemes deh. Ditendang-tendang gitu sakit nggak kak? Enggak geli-geli gitu loh. Gimana sakit? Ya kan ditendang orang, kalau ditendang sakit. Coba deh ambil deh. Sulit. Bisa juga kalau kena ulu hati. Emang Gantung. Diusap loh. Beda-beda. Diusap. Ya mungkin dari posisinya nggak ngerti juga gue. Kayak ucil lahir gue diusap aja. lu siapa? Trio dan Hakil. Bodoh. Tapi nanti kalau misalkan si kecil pengen jadi pemain bola, boleh nggak? Si kecil. Iya kan, susu. Insya Allah nanti saya jawab ya begitu. Jadi mau jadi pemain bola nih, gitu. Kira-kira gimana kalau bilang? Rencanaannya aku sama Alphard yang aku kenal ya. Isda. Anak pertama main bola, Hmm. anak kedua dokter, anak ketiga polisi. Rencananya. Ada plan B-nya sekarang kan berarti. Plan B-nya itu ya plan pribadi saya. Kalau bisa, yang saya pengen apapun anak yang mau ya terserah. Sebenarnya jadi back lah penyerang gitu kan. Belum tentu main bola juga orang bilang salah. Oh, Apa tuh back? hah? Back kan? Back sayap. Baik saya maksudnya? Maksudnya dia mainnya di Mainnya di pinggir, apa posisinya? Iya, lari cepet ya, seksi di kalau lari.
Iya kayak kancil. Gemes gitu gue. Jadi tuh Gemes banget. Iya, gue tuh setiap kalau dia habis tanding ya, Bi kamu seksi banget sih Bi kalau lagi-lagi gitu. Tapi pas keringetan gitu mas. Kayak gitu. Berarti di rumah teriaknya dulu apa kata di rumah ya? Biar Ya biar seksi. Enggak kalau udah seksi. Terus lari gitu. Maaf ya kak, aku nggak mau body shaming. Mau lari ini bawa. Dia diem dah, mau lagi Mas. lagi mikir, tahu mikir apa ya? Kenapa takut? Enggak. gerundeng aja kan. Tadi masih menarik sih konsep yang adil itu. Seharusnya adil tuh kayak gimana kan? Seharusnya adil kayak gimana? Pertanyaannya adalah ketika lo atau kita anggaplah minoritas, mau minoritas atau mayoritas ya? Mayoritas. Mayoritas, nah, lebih besar berarti Iya. Berarti harusnya opini lebih bisa diterima banyak orang dan direspon banyak orang. Pintar juga nih promosi ini ya. Ya, kalau menurut aku pribadi, ketika ada kejadian begini, KDRT aja banyak yang tidak ditanggapi. Itu yang biasa. Aku lagi ngandung. Saya lagi mengandung anak dia. Ditinggal pula. Dicekik. Ya. Adilnya sampai mana? Kita kembalikan lagi ke institusi yang wajib. Kita kembalikan lagi ke beliau dan jangan ke netizen, cuman bisa biarpun netizennya pro, nggak akan ada hasil juga. Ini kan udah, ya negara kan udah ada divisi-divisi masing-masing untuk ngurusin ini. Kalian bisa nilai sendiri lah adilnya itu harus sampai mana. Kamu? Ya kalau Kamu? Ini mau jawab dulu, ini mau jawab. Gimana kalau dia yang jawab? boleh penontonnya yang nanya soalnya tadi. Adilnya harusnya sampai mana? Sampai Akibatnya harus apa? Apa yang harus ditanggung? ya mungkin kalau memang prosesnya harus menuju ranah hukum seperti itu ya akan adil kalau dia kena sanksinya. Sanksinya? Kalau tiba-tiba tidak diterima, kayak nggak tahu aja. Nah itu saja proses seperti itu kan akan jadi proses yang melelahkan kan. Itu nggak Oh, cukup 1 atau 2 kali sidang dan segala macam. Dan maksud aku sih apakah karena bila siap secara mental atau seperti itu lagi mengandung Tidak. juga kan? Nggak siap secara mental. Tapi tetap saya akan menyetujui. Siap, nggak siap harus siap gitu lah ya. Demi keadilan yang dipengen kan. Iya. Biarpun saya nggak tega. Saya ngomong dengan nggak tega sebenarnya. Tapi mungkin berubah pikiran nggak? Apa tetap harus seperti itu? Harus tetap. Demi keadilan yang didapat lah ya. Ya. Itu nanti ketika ada kan kalau sidang cerai kan ada mediasi kan antara apa? kedua pihak kan. Alfat sudah bilang bahwa dia tidak akan datang mediasi. Berarti emang karena itu. Ya dia nggak mau begitu, saya juga nggak mau begitu lah. Tapi yang juga gue balik lagi nih, karena manusia kan bisa diubah-ubah ya kan. Kalau misalnya Oh ngomongin ini apa, sisi Islaminya ya Pak? ya Assalamualaikum. pokoknya gitu. Waalaikumsalam. Nah kalau misalnya Allah membalikan tangan dan mudah gitu, ketika itu terjadi itu mediasi, pengen gak sih sebenarnya ya karena bila emang udah kena nih sakitnya nih sekarang misalkan di kemarin-kemarin apa yang tiba-tiba di mediasi rujuk gitu. Tiba-tiba kan lebaran Idul Fitri nih, Iya. mohon maaf lahir dan batin. Rujuk nih karena bila Iya. apa gimana gitu kan bila sendiri gimana sih? Pengen dulu sujud, minta maaf. Bego ya. Oh, apa itu Itu apa? manusia kan perasaan. Dia bakti terakhir sebagai istri lah. Cuci tangan, maaf. Enggak mau berantem enggak. Jadi maksudnya sisi nilainya tuh nggak ada yang nggak mungkin bang. Walaupun gimana
masalahnya gitu. Bisa aja balik kalau emang ada sisi positif. Sono webnya, sono gue jadi. Kita mau ngasih aja, ngasih tahu ke pendengar. Oh, iya. Iya. Ya kan? Gitu. Semoga ada jalan yang terbaik. Bisa. Amin. Ya, Kalau semuanya udah baik-baik ada aja. ya cepet selesai lah. Iya. Capek. Aduh. Tapi Alfat udah ngajuin talak belum? Udah. 3. Belum. Ukuran. Belum sih saya. Siapa gue ini? Maaf. Kakak dari tadi. Makanya gue belum ya. Maaf ya. Dia dari tadi habis dia sama aku. Dia juga yang tahu talaknya. Maaf Kak. Gak apa-apa. Iya. Nggak tahu kalau Refleks talak gue. lagi marah itu terhitung atau enggak. Salah omongan sih. Iya. Harus posisi ngomong. Kalau dia keluar ya. Ini by WhatsApp ke semua gimana dong? ngerti lah ya. Oh, Gimana wawancara calon cewek, Bang? talak Aduh, belum digital tahu. kali ya. Digital ya. Talak digital. Bisa nggak? Bisa. Bisa Bang. Bisa. Zaman udah maju, nggak ngerti juga nih. Gimana talaknya? Saya talak kamu. Gitu. Ini ngomongin Biasa. talak digital, ntar di counter back gue menjelek-jelekan agama. Agama. Ini sebelumnya disclaimer ya, ini cuma ke bawah suasana aja talak digital. Bercanda. Bercanda agama. Nanti kita berempat di counter back itu Kan tiga. baca. 3. Penonton? Enggak. Enggak, soalnya kan sekarang kan biarpun kita bener apa segala macam, kita kadang bisa di counter back balik. Cuma karena satu kalimat ya. Jadi sebelum di counter back balik, gue mau bilang itu. Iya. Canda. Canda. Berarti talaknya lewat WhatsApp digital lah ya itu ya? Masih aja, Enggak. masih aja lagi. Belum nanya. Belum nggak ada obrolan langsung. Apa emang nggak pernah ketemu? Bener-bener nggak pernah ketemu? Gini kak, aku disuruh sama keluarganya untuk datang ke rumah dia. Gimana ceritanya? Anda suka apa? Hamil gitu. Anda sukanya? Bokap sih dari Sumatera, nyokap dari Jawa. Bingung kalau tes suku sama Indonesia lah gue. Indonesia kan? Hmm. NKRI dong. Hmm. Masih ada. Nathan ya, Jenderal ya. Hmm. Lo nyakitin anak orang. Hmm. Kalau lu udah nggak mau, anak orang kan lu suruh pulang sendiri atau lu pulangin? Ya dipulangin kan. Ya udah, nggak usah nanya lagi. Karena kan pulangkan saja, Wah. Pada ibu. Pakai nanya lagi kenapa gue harus ke rumahnya? Ya enggak dong. Ada hal-hal yang dalam pernikahan itu secara tradisi adat ketimuran yang harus tetap kita patuhin. Sembarangan. Masa udah gue yang rugi, gue yang dipukul, gue yang ini, gue juga yang datang. Gimana ceritanya? Mau nggak sih lo kan? Ah, parah. Lapar. Iya lapar. Kita menahan emosi lapar. Sama Makan dulu nggak apa ya? Oh boleh. Boleh. Bukan pacaran tuh kan harus diduluin bang. Kita tahu lapar dia cuman. Iya, lu ngerti banget ya. Ada nggak sih dalam ini kenapa gue lagi di atas? Hah? Kalau di bawah? Ya nggak tahu sih. Nah ini apa nih? Masih Bisa dulu. di atas. Waduh! Mati kan lo? Gimana? Itu gimana tuh? Kan bercanda. Iya, bercanda. Bagus yang bilang manis. Hmm. Cuman kalau gue Gak pernah dibilang manis gue seumur hidup gue. Bodoh. Manis banget penonton. Tapi feeling aku sih kayaknya ini nggak bakalan tunjuk. Nggak bakal ya. Ego dia terlalu besar. Yang gue tinggi dari awal kenal. Atau gimana? Balik lagi. Ini kan Allah mudah membalikan hati. Oh, punya ego dong. Oh. Dengan lingkungan dia yang sekarang gue nggak yakin. Ada apa dengan lingkungan apa yang sekarang? Kak, kenapa? Wah itu panjang jangan lah. Anak tuh bener-bener. Iya, dia nggak tuh. Enak. Jadi gimana lingkungannya? Kalau dengan ruang lingkup dia yang sekarang ya nggak mungkin. Berarti kalau ini ngomong dari kata-kata lu, ada pengaruh lingkungan di salah gaul gitu? Atau seperti apa dong? Ya bisa dibilang gitu. Apa berubah karena salah gaul, beda lingkungannya gitu ya? Salah gaul juga nggak bisa disalahin lingkungannya ya. Kan dari orang Orangnya. ke bawah atau enggak. Lingkungan mempengaruhi tapi kan. Nggak komen. Nggak, mungkin itu sebuah Lagi prediksi. makan dong Lagi ya. makan. Pas katanya itu gue cuma aja kayak gue jawab.
kalau gue lurusin ya, sebuah prediksi dari Kanaps gitu. Bukan membawa kakak Alfat gitu menjadi bukan kakak Alfat yang sebenarnya. Iya, kok gitu ya, bisa ya? Bener kan? Enggak, kok bisa gitu ya? Kok bisa gitu? Prediksi ya, prediksi nih, bukan. Anda ngomong, Anda klarifikasi sendiri. Takut lu kok kenapa? Apa yang ditakutin sih? Apa yang ditakutin? Waktu lagi bawa motor ada gebok bola kan ya? Iya Ya kan? bener juga. Terus saya, bola dari mana? Bola plastik, ya? bola plastik. Kalau nanti nggak apa breaker ngerinya kan? Aja ngkang gue nih Kapan motor. ada bola plastik? Iya. Gue buka pintu tiba bola breaker kan yang tahu, Bray. Kita Enggak, enggak. nggak kayak gitu, dia nggak kayak gitu. Teman-teman, teman istri. Sama temen. Enggak sama istri. Kan bukan istrinya kan lo. Oh iya. Bukan sih. Bukan teman juga. Teman juga. Ya bisa kan sih. Tapi ada spot gak sih dari istri-istri pemain lain? Ada banyak banget. Nggak usah disebutin. Beda-beda lah. Ini lagi. Timnya. Beda-beda tim. Iya. Hmm. Cukup sampai di situ ya. Jangan Jadi cukup jelas kuat misalnya. ya. Sama kayak di Inggris ada wax kan, wax under friends. Ketuanya Victoria Beckham kan lo. Pas kalau di sini sama ada ketua wax Indonesia. Nah, ngerti juga sih, ada beberapa istri-istri pemain itu Amanda Gonzalez juga. India. Amanda Pak Gonzalez. dong. Jadi istri Gonzalez? Eloko. Bukan dong, itu kan sebutannya Gonzales Eloko. Pokoknya itu lah istri Gonzalez ini ketua wax Indonesia nih ya. Cocok ya. Gue bakal pilih dia sih kalau dia ada pemilihan. Bisa. Emang ada pemilihan gitu-gitu? Enggak, ini udah ngelindur ngomongnya. Kan ada APPI, mungkin ada sebenarnya ada kayak dibikin kayak gitu. Jadi kayak kasus kayak gini ada bantuan hukumnya untuk istri-istri. Kak, bantuan untuk istri-istri yang kayak aku bagaimana? Aku lari kemana? Nah itu perlu dipikirkan tuh mungkin. Loh, kok perlu dipikirkan? Kalian kan harusnya sudah lebih tahu. Aku kan ada di sini. Tolong dong. Mungkin Kenapa nih? Kenapa mungkin? kan karena belum ada soalnya. Mungkin langsung ke Komnas Perempuan kali lewat situ. Tapi untuk masalah kayak gini belum ada. Bantuan perkumpulan istri-istri pemain juga belum ada deh kayaknya. Kalau kakak penonton, Belum ada ya Mas. Karena kan jarang kasus istri pemain bola itu kayak gini. oh jarang atau karena mereka nggak berani speak up kak? Kebanyakan Nah, kalau itu kita tahu. Kalau kakak, Mungkin mengawali, mungkin bisa. Mungkin selain karena bilang bikin Nah, itu maksud bola, gua. istri pemain bola. tapi mengawali karena bilang. Bikin paguyuban gitu. mengguyur. Tapi kalau itu memang positif buat kedepannya, kenapa enggak juga kan? Iya. Saya tidak mungkin bisa merubah sesuatu yang tidak mau dirubah, apalagi di backup dengan sesuatu yang besar. Apa Itu yang akan besar? sangat susah, karena saya juga punya sesuatu yang besar untuk diurusi, yaitu perut saya dan anak saya, di mana itu akan saya lebih pentingkan daripada kepentingan orang lain. Yang penting kasus saya selesai, sebab akibat dituai, sudah. Saya bukan era Kartini, saya bukan mau jadi tokoh, enggak. Dibilang egois untuk kepentingan saya, iya. Karena percuma juga. Saya sudah tahu kadar kemampuan saya mengayomi yang lain itu sampai mana saya tahu. Jadi apa nih Bang? Kesimpulan dari yang harus. Oh, bukan dimanya lu. Nah, Di poin kesimpulannya Kesimpulannya ya? apa sih yang harus? Berat kesimpulannya. Enggak lah, berdoa aja buat yang terbaik lah. Seperti keinginannya Nabila kan Iya. pengen yang Kalau terbaik. kalian ngarepinnya apa dari aku? bahagia. Ya bahagianya Nabila. Klise banget, gak mungkin lah. Ya emang gitu, orang tuh kan mencari bahagia, banyak klise. Tapi kan emang kata-kata itu yang paling manjur deh kayaknya. Manusia tuh pengen bahagia kalau hidup. Enggak loh, yang lebih terperinci jelas gitu loh. Karena pengen apa? Diem kah? Gak usah umbar lagi kah? Udah urus aja hukum. Maju terus. Harus maju terus. Terus. Ini maju terus, ini maju terus kakak. Pantang mundur. itu satu kata yang Anda lanjuti. Maju terus, pantang mundur. Itu bisa apa ya? Iya.
Iya maju terus lah kalau emang kalau konsekuensinya Iya sampai. gitu. Karena kadang gini loh Kak, jadi perempuan itu susah gini, kita cantik nggak pinter salah, kita cantik terus seksi terus nggak pinter juga makin salah. Nah ketika kita cantik, seksi dan pinter lebih salah lagi. Contohnya nih. Makanya kita usahakan yang UU PKS Bang. Apa tuh? Lupa. Udah. Kalau nggak paham-paham banget jangan diomongin gitu. Bahkan kita ngomongin kok dalam konteks aku kan. Ini ngomongin RUU PKS lagi dia. Tanya nggak tahu. Ada itu RUU yang membahas soal rumah tangga dan kekerasan untuk perempuan Bang. Oh gitu ya? Gue lupa tuh rincinya, tuh baca lagi deh. Daripada Itu draftnya nggak nyampe-nyampe mas sekarang DPR tuh. Tapi gue nih, ini boleh penutup nggak nih? Iya. Iya. Penutup. Gue pengen deh nanya karena bilang misalkan ya, ada Alfat nih. Gue apa? Ada Alfat. yang Oke, lagi- acara-acara TV mana? Enggak dong. Oh enggak. Nggak gitu dong. Oh, Nggak gitu dong. Ada Alfat nih ya kan? Apa yang mau diomongin sama Kanabila nih? Kan udah berapa lama nggak ketemu nih, kedua ada 2 Alfat. bulan. Iya, terus ada Itu ada yang naik tangga lagi. Lupa. Masuk pula. Iya. Lu ngapain setan? Lagi cek dong. Coba bilang. Iya. Enggak, gua pikir beneran. Ya enggak dong. Gua pikir langsung. Enggak gitu dong. Oh enggak. Dia gimana? Gua udah pengen gitu. Oh Iya. enggak ya. Apa sih mau diutarakan? Misalkan kalau gue mana aja sih lo, gitu bisa apa? Enggak lah, enggak usah Iya. ngomong gitu. Kalau Kanabila versinya gimana nih? Kalau tiba-tiba apa yang mau diutarakan? Kok tega sih? Tega sih. Ke anaknya aja, ke sayanya nggak usah. Kok tega sih gitu? Gitu ya. Sayanya mah nggak usah. Sayanya mah nggak di luar konteks. Kok tega sama anakku sendiri? Ini anaknya dia loh. Iya. Kan bikinnya bareng kan? Ya bareng lah. Iya sekarang nggak bisa. Nggak bareng-bareng ya. Enggak bareng. Bareng aja. Iya. Kalau bareng-bareng rame. Masih mana sih? Bener dong. Kan gue bilang bikinnya bareng, nggak mungkin sendiri dong. Lu udah mulai kayak jokes bokap yang musuh. Ya namanya baru punya anak kan gitu. Oke, segitu aja ya. Iya. Mungkin buat Kanabila sama Babang Alfat nanti semoga cepat selesai urusannya. Prediksi kapan? Cepat selesai urusannya. Ada jalan yang terbaik nanti. Mungkin ya, kalau semua orang kan namanya juga punya agama tuh. Kalau berhubungan apa namanya suami istri punya ya rujuk lah kalau bisa ya. Cuma nggak tahu kan mereka yang menjalani kehidupan masing-masing kan di dalamnya ada apa. Ya gitulah, semoga mungkin bagi itu ada pesan-pesan. Udah lah, udah cukup. Udah itu aja. Karena dia cerai loh. Dia cerai. Enggak, apa hubungannya sama gua dong? Enggak begitu dong cara pikirnya. Udah Kanabila ada kata-kata closingnya buat teman-teman podcast. Pada podcast ya, kalau kalian percaya sama satu hal yang kalian lakuin selama itu benar dan kalian udah pertimbangin dengan matang dan baik, maju terus, jangan pernah ragu sama diri kalian sendiri, biarpun banyak yang hujat apa segala macam. Lihat sekeliling kalian, kalau mereka lift you up ya, bukan living ya. Lo keep itu, biar lo tahu bahwa lo di jalan yang benar. Tapi ketika lo ngerasa kenapa makin banyak masalah setelah berkumpul seperti itu, berarti you have to live. Tuh, quote of the day. Langsung jadi ya. Jadiin ya. Udah gitu aja. Udah. Terima kasih Kanabila Sama-sama, sudah Kak. kasih ini. Dari tadi gue gak diperkenalkan sama kalian siapa loh. Udah awal, saya Rizal, ini Bang Ridwan awal. Mungkin Kanabila lagi kemana-mana pikirannya mungkin ya. Bang Rizal, Iya. Ridwan. Bang Ridwan. Iya. Ya. Terima kasih tantenya Kanabila juga yang udah datang. Penonton juga makasih loh. Terima kasih penonton juga. Nanya ya. Oke, segitu aja. Sampai ketemu kembali di podcast selanjutnya. Bye bye.